Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Kamis 17 April 2025. Bacaan dari kitab Yeremia bab 24 ayat 6. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk pintu-pintu yang tertutup, sebagaimana kita mengucap syukur untuk pintu-pintu yang terbuka? Sekarang ini mungkin kita sedang bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak mengabulkan doaku untuk bisa bekerja di perusahaan itu? Atau mengapa hubungan dengan kekasihku hanya berakhir sampai di sini? Atau mengapa usaha yang baru kurintis ini gagal lagi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali muncul dalam pikiran kita ketika impian dan cita-cita kita tidak terjadi. Tetapi apakah kita pernah memikirkan bahwa setiap kali Tuhan menutup sebuah pintu, sebenarnya Ia sedang mengarahkan kita kepada pintu lain di mana berkat yang lebih baik sedang menunggu kita. Satu-satunya alasan mengapa Tuhan menutup pintu bagi kita yaitu karena di balik pintu itu tidak tersedia apa-apa bagi kita. Atau mungkin juga ada sesuatu, tetapi hal itu tidak akan membawa kebaikan bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera dan kebaikan bagi kita. Ia akan membangun dan bukan meruntuhkan. Ia akan menanam dan bukan mencabut kita. Inilah yang harus kita ingat ketika kita menemukan jalan buntu atau ketika diperhadapkan pada suatu masalah di mana seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita bertanya, mengapa seorang tukang burung harus menyelimuti sangkar burungnya dengan sehelai kain di dalam mengajar burung itu untuk bernyanyi dan mengeluarkan suara-suara yang indah dan merdu? Konon dengan menutupi sangkar burung sehingga keadaan di dalamnya menjadi gelap, hal ini akan mempermudah burung tersebut berkonsentrasi sehingga ia bisa bernyanyi dengan kualitas suara yang lebih baik. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan seringkali melakukan hal yang sama terhadap kita dengan maksud menjadikan kita lebih maju, lebih diberkati, lebih berkualitas, dan lebih dewasa. Ketika Tuhan menutup pintu, kita seakan-akan berada di dalam kegelapan dan jalan buntu. Ia harus melakukan itu karena dalam keadaan demikianlah kita akan belajar sesuatu yang lebih berarti. Mungkin belajar tentang penundukan diri, kerendahan hati, kesabaran, atau penyerahan total kepada Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup bukan berarti Tuhan menghukum atau tidak mengasihi kita. Sebaliknya, pintu-pintu yang tertutup itu akan membawa kita pada sesuatu yang lebih baik yang Ia sediakan dan pada pengenalan yang lebih dalam lagi akan Dia. Sekalipun kita seringkali diperhadapkan pada pintu-pintu yang tertutup, percayalah bahwa Ia akan selalu membuktikan dirinya setia dari waktu ke waktu, meskipun Ia harus menguji, menyaring, dan memurnikan iman kita sedemikian rupa sampai-sampai kita merasa seperti ditekan, dibiarkan, bahkan ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku mau bersyukur untuk setiap pintu-pintu tertutup yang aku temukan, karena aku percaya bahwa Engkau sudah menyediakan pintu yang lain untukku. Berikan aku kepekaan pada kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.